وترجم لسان الأقلام ومنبت العلم والحكم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفي يا رب زد شرفي يا رب يا رب كرمه وتعظمه ورفعته وهابته وبالله ورجى الله تبارك وتعالى أنزل الفخر والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا ومولينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar muqawwirul laila 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الوادحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوم وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. شيلهم الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, hadratal muqarram wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, para hujjat, para orang tua, para asatid, para tokoh, Bapak Ibu, para jamaah semua yang senantiasa dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah terus turunkan, curahkan keberkahannya buat kita semua. Senantiasa kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa terus kita mendapatkan hidayah, riayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dekat, terus mendekat dan terus memperbaiki amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semata, tidak sebatas hanya di bibir saja, tidak sebatas di kolbu saja, tapi kita mulai dari kolbu kita, mahabbah, begitu cintanya kita kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan lisan kita yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidan sallallahu bi asyara, kita sholawat 1 kali dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah ini ya kita membuktikan dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, hadirnya kita di sini bentuk dari mahabbah, bukti kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua mudah-mudahan dibangkitkan bersama Nabi tercinta dan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita teruskan kajian kita dari tafsir Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian juga Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi ma fid dharain amin. Kemarin terakhir surat apa, Pak? Asy-Syams ya. Alhamdulillah kita telah selesaikan penafsiran atau tadabbur ya dari surah Asy-Syams. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita ya tentang umat terdahulu ya yang dihancurkan, yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keangkuhan mereka, karena ketidakpatuhan mereka kepada Rasul ya utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan sumpahnya ingin menjelaskan tentang bagaimana penciptaan manusia yang sempurna, kemudian diberikan ya potensi baik ya dan buruk. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah jelaskan siapa saja yang beruntung dan siapa saja yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah hari ini kita akan teruskan kajian kita ya tadabbur, kita menafsirkan, mendalami dari surah Al-Balad. Ya, surah Al-Balad. Apa artinya Al-Balad, Pak? Apa Bu Al-Balad itu? Ya, Al-Balad artinya kota ya. Kalau jamaknya bilad. Ya, biladun. Al-Balad adalah satu kota. Ya. Yang dimaksud di satu kota ini adalah yaitu Makkatul Mukarramah ya. Bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Balad, ya Allah dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Ya, jadi di sini yang pertama Allah Subhanahu wa taala katakan la uqsimu bihadzal balad. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah. Jadi surah Al-Balad ini termasuk dari surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini adalah pembuktian. Ya, surah Al-Balad ini adalah pembuktian bahwasanya bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ya, kemudian diturunkan surah Al-Balad ini, ya ketika diturunkan surah Al-Balad ini Rasulullah
dakwahnya penuh dengan tantangan, ya, penuh dengan penekanan, kezaliman, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau dibunuh. Ya, artinya kota Mekah ketika itu ya dikuasai oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Ya 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah, kemudian Rasulullah harus hijrah. Ya, dan surat ini diturunkan di kota Mekah. Ya, bahwasanya surah Al-Balad ini menjelaskan bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika itu keadaan Rasulullah sedang dizalimi. Tapi Allah berjanji kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anta hillum bihadzal balad. Bahwasanya nanti Rasulullah ini bisa menguasai, bisa mengambil kembali yang namanya kota Mekah ini. Ya, kan Fathu Mekah itu kan di tahun 8 Hijriyah. Ya, setelah Rasulullah hijrah 8 tahun baru bisa ditaklukkan kembali kota Mekah. Tahun 6 Hijriyah Rasulullah ingin menaklukkan kota Mekah, balik lagi ke Mekah, tapi nggak bisa, dihalangi oleh kafir Quraisy. Tahun ke-7-nya Rasulullah balik lagi, nggak bisa lagi. Baru di tahun 8 Hijriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menaklukkan kota Mekah. Ya, makanya di surat-surat yang lain, ya idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, kemarin sudah kita bahas. Kemudian inna fatahna alaika fatham mubina. Itu janji-janji Allah ketika Allah membuktikan janjinya kepada Nabi kita, ya, bahwasanya Rasulullah bisa menaklukkan ya kota Mekah. Ya, jadi subhanallah, ini bertepatan juga dengan hari kemerdekaan kita, ya, bulan Agustus, karena memang ketika Rasulullah kembali lagi ke kota Mekah, ini mengajarkan kita bagaimana hubbul waton minal iman, ya, yang digaungkan oleh kiai kita, guru kita, ya Kiai Haji Hashim Asy'ari, bahwasanya hubbul waton minal iman, ya, cinta kepada tanah air bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya dengan kota Mekah. Rasulullah begitu cintanya dengan kota Madinah. Bahkan salah satu riwayat dijelaskan kalau Rasulullah telah berpergian keluar kota, keluar Mekah, keluar Madinah, itu Rasulullah suka mengencangkan jalannya, ya, bisa mempercepat jalannya untuk bersegera menuju kota Mekah dan kota Madinah, karena begitu rindunya Rasulullah dengan tanah airnya, begitu rindunya Rasulullah dengan tanah kelahirannya kota Mekah. Ya, makanya orang Islam mah udah hatam ya Pak. Ya, NKRI harga mati sudah hatam, nggak usah diucapin lagi kita mah. Ya, ketika ada orang bilang, ketika meneriakkan Allahu Akbar bertentangan dengan NKRI, berarti dia nggak paham. Ya, bagaimana negara ini bisa direbut dengan teriakan Allahu Akbar oleh negara pejuang kita, kiai, para santri, ya, semua yang keimanannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemerdekaan kita bisa direbut bukan semata-mata karena gigihnya, ya, perjuangan para pejuang, ya, bukan semata-mata karena semangatnya, tapi juga karena kedekatan para pejuang, ya, para kiai kita, para santri yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberikan kemerdekaan ini atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bahwasanya di sini Al-Balad juga tadi menjelaskan tentang bagaimana kecintaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kota
Mekah yang merupakan tanah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan bagaimana kita juga harus cinta kepada tanah air kita. Begitulah orang Islam, kita semua diajarkan tentang hubbul watan minal iman. Ya, la uqsimu bihadzal balad. Bisa kayak ini yang tinggal colok doang, ada yang ini enggak ada. Ya, colokannya enggak ada. Ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ayat pertama Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad. Ya, la di sini bukan lamun nahi, bukan la larangan. Ya, kadang kan kita bilang la, ya, jangan atau tidak. Ya, anta Muhammad, ya, hal anta Muhammad, apakah kamu Muhammad? La. Ya. Bukan, ya, anak Ibrahim, saya Ibrahim. Ya, tapi la di sini adalah lam zaidah atau lam taukid. Ya, penekanan. Makanya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, la uqsimu bihadzal balad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh ya bersumpah dengan kota ini, hadzal balad, yakni Makkah al-Mukarramah. Ya. Yakni Makkah al-Mukarramah. Jadi Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memulai sumpahnya ya dengan ciptaannya, dengan makhluknya, yang menandakan memang Makkahul Mukarramah adalah tempat yang dimuliakan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan uqsimu. Ya, qasama yuqsimu, bahwasanya qasama ini adalah bersumpah. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana ada wawul qasam, ada huruf wa yang digunakan untuk bersumpah. Wasyamsi wa duhaha. Kemudian juga lamul qasam, lam digunakan untuk bersumpah juga. Ya, innal insana lafi, benar-benar dalam kerugian. Ya. Jadi uqsim di sini Allah sebenarnya sudah bersumpah. Kalau Allah nggak pakai kata lam alif, Allah langsung mengatakan uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota ini. Kira-kira Allah sudah bersumpah belum, Pak? Allah sudah bersumpah belum? Sudah belum, Bu? Nggak usah pakai la-nya. Langsung aja uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota ini. Allah bersumpah enggak? Bersumpah. Tapi Allah tambahkan la uqsimu bihadzal balad. Artinya Allah ingin menekankan. Allah ingin benar-benar bersumpah tentang keutamaan, kehormatan kota Mekah ini. Yang Allah sampai janjikan kepada Nabi kita, nanti kamu bisa menaklukkan kembali kota Mekah ini. Ya, padahal Rasulullah sudah diusir, ya, sudah mau dibunuh, sehingga Rasulullah harus hijrah. Tapi Allah janjikan ya bahwasanya Rasulullah akan bisa menaklukkan kembali kota Mekah ini. Ini luar biasa. Ya. Makanya Allah menggunakan fi'il qasama. Ada dalam bahasa Arab bersumpah itu juga bahasa Arabnya halafa. Ya, halafa yahlifu. Ya, halafa yahlifu artinya bersumpah juga. Sama-sama sumpah. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah bahwasanya kalau qasam ini sumpah yang tidak pernah untuk diingkari. Ya, yang sumpahnya benar-benar ini sumpah. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan wawul qasam, lamul qasam, ya, atau kalimat ya uqsimu, karena memang sumpah Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar sumpah. Beda dengan kita.
Ya, beda dengan kita, sumpah kita. Sumpah apa, Bu? Ya, sumpah palsu ya, Pak. Bukan alamat palsu, bukan. Ya. Kebanyakan sumpah palsu, ya. Makanya Al-Qur'an menggambarkan sumpah kita di manusia dengan kalimat halafa, bukan qasama. Nanti bisa dicek. Ya. Jadi manusia ketika bersumpah ini, orang-orang munafik terutama, orang-orang kafir ketika bersumpah ini, mereka sumpahnya itu bukan sumpah yang dijelaskan dengan kalimat qasama, enggak. Tapi dengan kalimat halafa. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala contohnya di Al-Maidah ayat 89. Ya, Allah menjelaskan tentang kekufuran ya orang-orang kafir atau kekufuran orang-orang munafik, mereka yang melanggar sumpah mereka. Ya, dzalika kafaratun aymanikum idza halaftum. Ya, dzalika kafaratun aymanikum idza halaftum. Bahwasanya ini orang-orang kafir kebanyakan halaftum, banyak yang melanggar sumpahnya sendiri. Makanya kalimatnya bukan idza qasamtum, bukan, tapi idza halaftum. Karena sumpahnya banyak yang dilanggar. Ya, ini subhanallah. Ya, indahnya bahasa Al-Qur'an. Kemudian Allah mengatakan bihadzal balad. Bihadza. Hadza apa artinya, Pak? Apa, Bu, artinya hadza? Ini. Ya, kalau itu apa? Dzalika. Ya, dzalika itu rada jauhan. Kalau hadza ini. Ya, hadza kitabun, ini kitab. Wa dzalika babun, dan itu pintu. Ini menegaskan hadzal balad, kota ini. Allah ingin mengatakan, mengajarkan kita bagaimana kemuliaan, kedekatan ya kota ini, sehingga Allah katakan bihadzal balad. Ya, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah, berdakwah di situ, dan ayat ini diturunkan di kota Mekah itu sendiri. Makanya Allah mengatakan bihadzal balad, ya, dengan keutamaan, ya, dengan dekatnya kota ini, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inna awwala baiti wudi'a lin-nas bi Bakkatal mubarakah. Bahwasanya rumah pertama, ya, Ka'bah itu dibangun pertama kali di kota Mekah. Ya, mempunyai kemuliaan, ya, keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-balad di sini, ya, itu adalah kota Mekah. Ya, kota yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimuliakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat al-balad ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 8 kali di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kota Mekah. Ya, kemudian satu ini di surah Al-Balad ini, ya, bihadzal balad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya sampai bersumpah dengan hadzal balad, dengan keutamaan ya kota Mekah ini tadi? Karena bagaimana Rasulullah cintanya kepada kota Mekah. Kemudian juga bahwasanya kota Mekah ini yang dulu ya didoakan oleh Abul Anbiya, ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, bagaimana banyak doa-doa Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim bermunajat minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk dimuliakan kota ini. Ya, di dalam surah Ibrahim ayat 37 Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghaira zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun.
Ini peristiwa ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan anak yang selama ini beliau tunggu sampai lanjut usia, ditinggalkan di padang pasir yang begitu tandus, kering, nggak ada apa-apa. Ya, bersama istri tercintanya ditinggalkan di situ. Rabbana inni askantu min zurriyati. Ya Allah, aku telah tempatkan, aku telah meninggalkan ya keturunanku biwadin ghairi zizra'in inda baitikal muharram, di suatu lembah, di suatu tempat ya yang begitu tandus, kering, ya di samping baitikal muharram, ya di samping Ka'bah ini. Rabbana liyuqimus shalah, ya supaya mereka mendirikan salat, supaya mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya, jadikan bagaimana manusia ini hatinya condong kepada tempat tersebut. Ya, selalu rindu dengan tempat tersebut. Warzuqhum minats tsamarat. Ya, dan berikan rizki dengan buah-buahan yang berlimpah untuk penduduk kota tersebut, la'allahum yashkurun, supaya mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbukti nggak Pak, kita kalau habis umroh, habis haji, pulang ke sini pengen baik lagi nggak Pak? Pengen baik lagi nggak Bu? Ya, semuanya kita ya rindu, kita rindu. Ya, karena bagaimana kemuliaan ya kota Mekah, kota Madinah yang luar biasa. Ya, kita pengen balik lagi. Ya, kalau orang yang suka maksiat mah, ya ketika datang ke sana, ya orang-orang yang kurang bersyukur, yang diingat apanya Pak? Apanya yang diingat tuh? Capeknya ibadah, apalagi haji. Ya, kemudian bagaimana makanannya susah. Ya, kemana-mana mungkin jauh ataupun yang lainnya, biasanya yang diingat yang seperti itu. Tapi orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah, ya akan timbul dalam hatinya, dia akan selalu rindu kepada Baitul Haram, Masjidil Haram, kemudian juga Masjidin Nabawi, ya ziarah kepada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang belum diizinkan oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa nanti ada kesempatan disegerakan oleh Allah, ya diizinkan untuk berziarah ke Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi doa-doa Nabi Ibrahim. Kemudian juga salah satu keutamaan kota Mekah ini adalah kota yang nanti tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Ya, bahwasanya kota Mekah, kota Madinah ini ya dijaga oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diriwayatkan oleh Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan kepada kita, laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal. Bahwasanya tidak akan semua ya. Jadi semua baladah, semua wilayah itu akan dimasuki oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Laisa lahum min niqabiha naqbun illa alaihil malaikah. Ya, semua jalan yang menuju ke sana, ke Makkah dan Madinah, itu akan dijaga oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ya berbaris untuk menjaga kota Makkah dan kota Madinah. Safina yahrusunaha summa tarjuful Madinah bi ahliha. Ya, kemudian ketika itu keluarlah orang-orang munafik. Ya, keluarlah orang-orang munafik. Jadi bukan orang kafir saja, yang munafik ya dikeluarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau munafik kan samar-samar Pak, nggak kelihatan. Musuh dalam selimut. Ya, makanya tuh di Al-Baqarah ayat awal-awal itu Allah kan menjelaskan tentang 3 golongan umat manusia yang bertakwa. Sifatnya apa Pak?
alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya tuh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan seterusnya. Itu orang yang beriman. Yang kedua, ya, orang-orang kafir, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Kemudian yang ketiga, orang munafik. Ya, orang munafik itu Allah jelaskan sampai 13 ayat ciri-cirinya. Ya, kalau tadi orang mukmin cuma 5 ayat, orang kafir 2 ayat, orang munafik sampai 13 ayat Allah jelaskan. Karena memang sifatnya yang enggak jelas, suka berubah-berubah. Ya, makanya ketika nanti ya Dajjal datang, ya, dilindungi kota Mekah dan Madinah, jangankan orang kafir, orang munafik saja dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disebut dengan tanah haram, memang tanah ini enggak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir. Ya. Kan disebutnya dengan tanah haram. Makanya Allah katakan wa anta hillum bihadzal balad. Ya, wa anta ya Muhammad. Ya, anta di sini adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa anta hillum bihadzal balad. Hillun halalun, ya, halal, atau Rasulullah dihalalkan, ya, untuk kembali menempati, menduduki, menguasai kota Mekah. Kemudian juga dihalalkan bi ayyahulla fatuqatil fihi, ya, bahwasanya di sini Allah juga membolehkan Nabi kita untuk melakukan peperangan, ya, berperang di kota Mekah, karena dikatakan kota haram, ya, baladul haram, karena nggak boleh sembarangan para jamaah semua, ya, karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh berburu binatang, nggak boleh ngerusak pohon, ya, nggak boleh nyakiti makhluk Allah yang lain, ya. Jadi orang-orang kafir ini luar biasa, ya, mereka tetap menghormati tanah haram ini, ya, kota Mekah ini, ya. Kemudian juga Ka'bah, buktinya kan Ka'bah walaupun orang kafir bencinya begitu luar biasa sama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, mereka itu tidak menghancurkan Ka'bah, ya, dan mereka mengerti ini adalah tanah haram, makanya mereka nggak membunuh binatang ataupun yang lainnya. Tapi ajaibnya, ya, begitu mirisnya ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, yang tadinya dia mengerti bahwasanya nggak boleh membunuh makhluk Allah semaunya, tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW dizolimin, diperangi, bahkan mau dibunuh. Ini kan luar biasa. Mereka beranggapan, ya, bahwasanya hewan aja nggak boleh dibunuh, tapi kenapa mereka sampai tega mau membunuh Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Jadi tanah haram tersebut di kota Mekah, ya. Jadi subhanallah, ya, keutamaan yang Allah berikan, ya, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi di ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad, ya, tadi bahwasanya yang pertama Allah menghalalkan, karena hillun itu artinya melepaskan, Pak, melepas ikatan, ya, yang tadinya haram karena diikat dengan hukum yang haram, ketika halal, maka ketika hillun, ya, dihalalkan, maka jadi diperbolehkan. Makanya nikah itu kan melepas ikatan sesuatu yang tadinya haram, kemudian dihalalkan dengan akad pernikahan. Ya, jadi hillun di situ yang pertama tadi dihalalkan. Nabi Muhammad SAW dihalalkan untuk membunuh atau berperang. Ya, dan harus dipahami ini.
Ya, bahwasanya perangnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan perangnya seperti orang-orang Romawi, orang-orang Persia, atau bahkan perangnya kita sekarang. Misalkan kemarin Rusia sampai saat ini masih ya Pak. Rusia sama ya Ukraina itu. Ya. Jadi orang beranggapan nih agama Islam adalah agama yang penuh dengan pertumpahan darah. Ya, agama yang memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang suka menumpahkan darah, suka membunuh. Ya, ini syubhat-syubhat ini sudah banyak dilontarkan oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Sehingga timbullah Islamfobia, ya, menjauhi ajaran Islam, ditakut-takuti ajaran Islam. Ya, apalagi orang-orang orientalis, al-mustasyrikun. Ya, mustasyrikun ini orang-orang orientalis, mereka belajar ajaran Islam para jemaah semua. Ya, bahkan mereka sampai bikin buku hadis. Ya, jadi mereka bikin kumpulan hadis dibuat dengan alfabet. Ya, dimulai dari huruf hijaiyah, alif. Hadisnya apa aja dikeluarkan sama orang-orang orientalis itu. Yang dimulai dengan huruf ba, terus dikeluarkan, ditulis. Sampai hurufnya itu ada semua hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai segitunya mereka mempelajari ajaran agama Islam. Tapi untuk apa? Untuk menghancurkan ajaran agama Islam dari ajarannya. Ya, untuk membuat syubhat-syubhat, tuduhan-tuduhan, ya, untuk menjelek-jelekan ajaran Islam. Supaya kita nih yang awam-awam, ya, kita jadi ragu sama ajaran agama Islam. Kita nggak percaya lagi sama ajaran agama Islam. Ya, karena mereka sudah tahu selaknya yang benar sebenarnya ini, ya, kemudian mereka membuat syubhat, membuat tuduh-tuduhan. Maka timbullah ya pemikiran, pernyataan bahwasanya Islam ini agama yang suka berperang, suka menumpahkan darah. Padahal bagaimana akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan satajiduna fis shawarikh, bahwasanya nanti kalian akan menemukan ya mereka tinggal ada para pemuka ahli agama mereka, maka jangan dibunuh mereka. Ya, kemudian sobiyan murdi'ah, ada anak-anak kecil yang sedang menyusui, ya jangan dibunuh. Ya, kemudian juga syaikhan, orang-orang yang sudah tua jangan dibunuh. Begitu juga hewan-hewan semua jangan dibunuh dan pohon jangan dirusak. Itu akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kan PBB itu bikin larangan buat apa tuh Pak? Imbauan atau perintah untuk melindungi para wartawan. Betul nggak Pak? Ketika terjadi peperangan yang dilindungi siapa? Wartawan, kemudian tenaga medis. Nah itu PBB tuh baru-baru sekarang aja. Tapi bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, 14 abad tahun yang lalu sudah menjelaskan bagaimana akhlak berperang. Ya, luar biasa. Ya, akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang pertama tadi Rasulullah dihalalkan, dibolehkan untuk menumpahkan darah. Ya, di kota Mekah yang tadinya nggak boleh membunuh, tapi Rasulullah boleh. Ya silahkan. Tapi perangnya tadi, ya sudah kita jelaskan bagaimana perangnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ditafsirkan bahwasanya wa anta hillum bihadzal balad. Ya, hillun di sini ketika kata halal disandingkan ya dengan nama tempat atau isyarat yang menunjukkan tempat, maka itu menjelaskan bahwasanya kamu boleh tinggal di sini. Ya, boleh tinggal di sini. Artinya Nabi Muhammad bisa menguasai lagi kota Mekah tersebut. Ya, wa anta hillum bihadzal balad. Makanya tadi bagaimana Allah menepati janjinya, Allah memberikan Fathu Mekah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di tafsir yang lain di sini jelaskan wa qad anjazallahu lahu hadzal wa'd yaumul fath. Bahwasanya Allah telah menepati janjinya
lahu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi, ya bagaimana ditaklukkan kota Mekah kembali di tahun 8 Hijriah. Ya, subhanallah. Jadi yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah, kemudian Rasulullah ya boleh tinggal kembali, ya boleh melakukan hal-hal yang tadinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, wa walidiu wa ma walad. Ya wa walidiu wa ma walad. Ya bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi, Pak. Ya tadi kan Allah sudah bersumpah tuh, la uqsimu bihadzal balad. Kemudian di sini Allah bersumpah lagi, wa walidiu wa ma walad. Ya, bahwasanya Allah bersumpah dengan siapa? Ya, wa walidin di sini ya ditafsirkan Adam alaihissalatu wassalam, yaitu Nabi Adam. Kemudian wa ma walad ay zurriyatuhu. Ya, dan keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian wama, ya dalam kalimat wama ini, ya wama walad, maknya itu ada yang menafsirkan ma ini adalah ditiadakan. Artinya ada seorang makhluk manusia, ya orang tua tapi dia nggak punya anak. Ya, kemudian ada yang menafsirkannya ma ini dengan man. Ya, yang artinya bahwasanya tadi zuriyah, keturunan. Ya, walid, ya kan di sini sumpahnya ya Allah Subhanahu wa taala wa walidi wa ma walad. Walid adalah orang tua. Ya walidun. Ya, makanya para habaib kita ya sering mengatakan kepada yang lebih tua, para guru-guru kita semua, ya sayyidil walid. Ya sayyidil walid. Walid di sini adalah orang tua. Ya, wa walidi wa ma walad. Artinya Allah bersumpah dengan orang tua, kemudian anak keturunannya. Ya, ada yang mengatakan mak di sini tadi menafikan. Ada juga orang tua yang nggak punya anak. Ya, di sini di tafsir yang lain dijelaskan wa walidin di sini adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan kita semua. Ya, kita semua adalah anak keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini benar kayak jamnya udah syuruk ya? Iya, belum jam 6 soalnya. Ya, kemudian terakhir ini kita jelaskan, tuntaskan wa walidiu wa ma walad. Ada yang menafsirkan wa walidin di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, Nabi Ibrahim dan keturunannya. Ya, karena Nabi Ibrahim, ya Nabi Ismail semua, ya yang menduduki, ya kemudian yang memakmurkan kota Mekah ini. Ya, seharusnya orang-orang kafir Quraisy ini mereka bangga. Ya, kita kalau dekat, ya kita nih manusia, Pak. Kalau kita dekat sama orang yang ilmunya luar biasa, ya dihormati orang banyak, dekat rumah kita tinggal satu kampung, kita bangga nggak, Pak? Bangga apa kagak? Ini tanah kelahiran para guru-guru kita. Ya, ini masjid dulu guru-guru kita pada ngajar, kita bisa di sini ngajar di sini, kita ngaji di sini sama guru-guru kita. Sebenarnya di sini Allah ingin menegaskan tentang kemuliaan kota Mekah dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Karena bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Mekah, bahkan dilahirkan di kota Mekah, harusnya mereka sadar. Ini orang-orang kafir Quraisy yang suka zalimin Nabi, yang suka nyakitin Nabi, bahkan mau membunuh Nabi, mereka harusnya nyadar tentang bagaimana kemuliaan, keutamaan kota Mekah dan orang-orang yang tinggal di kota Mekah tersebut. Ya, Nabi Ibrahim dan keturunannya semua, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, seharusnya mereka bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran.
Ya, mereka bisa melihat ya tentang bagaimana ya keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Apalagi kan mereka yang kemarin sudah kita jelaskan di surah Quraisy, bagaimana Allah memuliakan, mengagungkan suku Quraisy, liilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was saif. Ya, falyabudu rabb hadzal bait ya alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, Quraisynya saja sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada nama Al-Qur'an, namanya adalah surat Al-Quraisy, ya surat Quraisy. Ya. Jadi subhanallah, Allah bersumpah dengan wa walidiu wa ma wala. Ya. Mungkin sampai sini dulu para jamaah semua, mudah-mudahan ya kita bisa mengambil hikmah dari surah Al-Balad ini awal-awal ini. Ya, dari sini saja kita sudah melihat bagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya, kalau kita dalami, ya kita resapi maknanya luar biasa. Ya, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, keindahan kata-kata di dalam Al-Qur'an. Ya. Mungkin sampai sini para jamaah ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, baik. Cukup, Ibu? Cukup. Ya, baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, ya sehat walafiat. Semua mudah-mudahan taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah dan keliru, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.